Oke sobat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Dan di video kali ini saya membuat video di malam hari karena di siang hari saya ada beberapa aktivitas. Kali ini di video kali ini saya akan memproses dari sebuah bahan bonsai atau satu pohon bonsai dari jenis Myrten. Dan sobat bonsai, ini dia satu bahan Myrten. Myrten ini kemarin sudah beberapa saya pangkas, saya ulang lagi dan saya proses dengan gaya expose root. Dari expose root kita padukan dengan gaya clamp atau gaya sapu terbalik. Nanti bagaimana prosesnya. Dan proses kali ini kita perapian akar, kemudian kita melakukan pemangkasan beberapa atau pemilihan cabang ya, anak cabang. Kita pecat dulu ya, kita lihat bahannya lebih dekat. Nah, kita tentukan tapak depan. Jadi tapak depan sudah saya tentukan. Jadi untuk dari sini tapak belakang ya. Kenapa saya gunakan tapak belakang? Karena ada satu batang ya, satu batang. Ini gimana ya konsepnya? Antara perpaduan mungkin gaya expose root dan juga banyak batang atau biasa disebut dengan multi trunk. Nah, ini kenapa tidak saya pakai tapak depan? Karena ada satu batang yang menonjol seperti ini yang menutupi tapak belakang. Dan jadi yang saya pilih jadi untuk batang untuk tapak depan saya pilih satu batang yang berukuran besar, paling besar, kemudian yang paling tinggi, tampaknya juga bagus, tidak menutupi yang belakang. Nah, dari sini tapak depannya. Nah, dan sebelum kita melakukan pemotongan atau pemangkasan, jadi kita cek dulu akarnya biar sesuai nanti antara akar dan juga cabang dan juga batang ya. Yuk kita mulai bongkar dulu. Saya juga penasaran dengan akar dari pohon ini, dari bahan Myrten ini, sambil kita ganti media atau nanti saya tambahkan pupuk. Jadi untuk pergantian media ya, kita usahakan 6 bulan sekali untuk pohon yang ada di atas pot ya, seperti ini. Jadi kita lihat dulu akarnya, kita cek dulu akarnya. Kita cek akar dulu, bagaimana perakaran dari pohon ini. Jadi akarnya menonjol ya, artinya akarnya kelihatan. Jadi saya buat dengan gaya expose root dengan kombinasi banyak batang dengan gaya nanti ke clamp. Gimana ya perpaduan antara beberapa gaya. Jadi saya lihat akarnya. Ini akar serabutnya banyak sekali. Jadi untuk media saya campuran ya, antara kompos dengan pasir malang. Nah, untuk pohon Myrten ya, pohon Myrten ini kadang-kadang ditaruh di tempat yang kurang sinar matahari juga masih bisa bertahan hidup dengan baik dan kuat ya. Pohon ini termasuk pohon yang kuat, tahan terhadap hama. Dan kesulitannya ya di pertumbuhan ya, pertumbuhannya lambat, apalagi ditanam hanya di atas pot saja, pertumbuhannya lambat sekali. Tidak seperti pohon-pohon yang lain seperti loa, sancang, jadi pertumbuhannya lebih cepat. Ini lebih lambat, namun keunggulannya ya tahan banting ya. Artinya kadang-kadang kita taruh di tempat yang agak teduh, bisa dia tumbuh dengan baik. Kalau terkena sinar matahari juga bagus. Yang penting rutin menyiram ya, rutin menyiram dari bahan Myrten. Myrten ini bukan tanaman lokal, Myrten adalah tanaman import dari luar. Jadi seperti ini ya, kita bongkar akarnya. Jadi untuk akar serabutnya lumayan banyak, jadi saya biarkan saja nanti jadi akar. Dan nanti saya juga akan tetap talangnya, harus saya tetap tutup agar pertumbuhan akarnya lebih bagus. Dan nanti setelah sudah tumbuh bagus, baru nanti saya buka talangnya dan agar kelihatan akar-akarnya seperti ini, akar-akar kecil.
akar besar kemudian dibarengi dengan akar-akar kecil. Jadi lebih seperti pohon bakau ya, di pohon-pohon yang di rawa. Jadi saya sering main ke rawa melihat pohon seperti itu ya, tumbuh di atas air, kemudian akarnya tinggi. Agar tahu ya gerak akarnya bagaimana. Nah, kita lebih gampang dalam proses pembuatan dari batang dan juga anak cabang dan juga anak cabang dan seterusnya. Jadi kita mulai pemilihan tunas. Dan langsung kita mulai proses wiring dari bahan Myrten ini bersama Mr. Alit. Dan masih di proses wiring, dan kali ini akan melakukan proses penekukan. Masih bersama Mr. Alit, kameramen saya yang sekarang jadi trainer saya. Karena saya senang bunganya ya, dari Myrten ini saya senang bunganya. Jadi jika sudah rapat nanti berbunga, wow, mantap sekali. Dan nanti kita akan melakukan pemangkasan juga cabang yang sudah ukurannya sudah hampir stabil dengan batang. Saya akan pangkas agar pertumbuhan ke tunas-tunas yang masih kecil.
Dan sahabat bonsai bisa dilihat ya hasilnya setelah kita melakukan wiring. Dan ada beberapa anak cabang yang sudah kita pangkas dan ada beberapa yang masih kita los. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini bahan dari Myrten dengan gaya multitrunk, dengan akar sedikit menonjolkan akar yang biasa disebut dengan exposed root. Nah, ini tampak samping. Nah, ini tampak belakang dan masih kelihatan longgar-longgar karena belum tumbuh ranting ya, dan juga anak cabang. Nah, seperti itu proses ya, proses dari pembuatan bonsai. Jadi tidak bisa langsung jadi kita harus proses, tetap mencintai proses. Itulah pembuatan bonsai. Di samping juga sebuah karya seni. Karya seni membuat miniatur sebuah pohon besar di alam, kita tanam di rumah dengan menggunakan pot. Nah, seperti ini dengan gaya multitrunk ya, multitrunk dengan menonjolkan akar. Seperti ini bahannya, bahan dari Myrten. Setelah ini kita lakukan lagi penambahan media ya. Saya akan menambahkan media lagi di bagian akar, karena itu tadi saya bongkar-bongkar akarnya dan saya rapikan, dan kita tanam lagi, kita tambah pupuk. Langsung kita mulai, dan saya ganti nanti medianya. Nanti media yang awal saya ganti dengan media yang baru, kemudian saya tambahkan pupuk. Nah, pupuk yang saya gunakan pupuk kotoran kambing yang sudah diolah ya. Dan sahabat bonsai, itu dia proses dari pembentukan dari bonsai Myrten ini dengan gaya multitrunk. Dan sudah saya lakukan tadi pemilihan tunas-tunas yang tidak diperlukan, kemudian saya melakukan perapian akar, kemudian saya melakukan wiring atau pembentukan. Nah, jadi proses pembentukan kali ini saya dibantu oleh Mr. Alit, yaitu kameramen yang biasa di belakang panggung, sambil belajar-belajar juga dalam proses pembuatan bonsai atau pembentukan bonsai. Nah, ini dia bahannya, kita putar dulu. Nah, seperti ini hasilnya. Seperti untuk Myrten ya, pohon Myrten ini memang bandel, tahan terhadap penyakit. Ditaruh di tempat yang agak sedikit teduh juga bisa, yang penting terkena sinar matahari. Pohonnya kuat, namun ada sedikit sulitnya, yaitu di pertumbuhannya agak lambat. Seperti ini sahabat bonsai, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.